Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Yang pasti semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Roslin Salampuri. Ibu adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Fakultas IAKIN Ambon. Ini adalah kartu peserta Ibu dan ini juga adalah merupakan surat pernyataan resmi dari Kepala SD Impres Pakutungan yang menyatakan bahwa sekolah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara imajiner. Oke? Nah, untuk itu saat ini kegiatan pembelajaran kita akan dimulai tepat pukul 9.30 menit dan karena itu kegiatan ini akan dibuka dengan berdoa dan diminta semua siswa mempersiapkan diri untuk masuk dalam kegiatan pembelajaran dan Ibu bermohon dan meminta salah seorang dari kita untuk ke depan bersama-sama dengan Ibu di depan sini untuk memimpin doa buka. Oke? Nah, Ibu perhatikan ada Fahri yang sudah berdiri. Silakan ke depan. Mari Fahri memimpin doa buka dan kita semua Ibu mohon mempersiapkan diri untuk mengambil sikap berdoa. Buka tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Amin. Iya. Silakan duduk. Silakan adik Fahri ke tempat semula. Dan saat ini kita akan melakukan gerakan tangan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi kita melakukan gerakan tangan agar bisa kita belajar, kita semangat. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan tepuk PPK. Sekali lagi mengundang kita semua untuk berdiri. Kita melakukan gerakan tangan tepuk PPK. Tepuk PPK, sudah siap? Iya, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk semua. Kita akan mengecek kehadiran kita di hari ini dan Ibu mohon bagi yang sakit izin tolong disampaikan kepada Ibu. Fahri, Injilia Rope, iya hadir. Orai Ladora, iya hadir juga. Legiani Yani, hadir. Jadi untuk kehadiran kita semua di hari ini, Ibu sampaikan terima kasih. Saat ini Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yang pada waktu yang lalu yang sudah Ibu berikan? Iya, semua serentak menyampaikan bahwa pembelajaran pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keragaman fauna. Iya, memang benar kita sudah belajar tentang keragaman fauna. Nah, sekarang kita akan belajar materi yang baru dengan kompetensi dasar indikator dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar di sini ada dua bagian. Yang pertama kompetensi dasar untuk pengetahuan dan yang kedua kompetensi dasar untuk keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menyebutkan contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitar. Kemudian kompetensi dasar keterampilan membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, ada pengetahuan juga, kemudian ada keterampilannya. Yang pengetahuan terdiri dari memahami tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna. Kedua, memahami bahwa hewan membutuhkan tumbuhan. Tiga, menganalisis berbagai keragaman fauna di lingkungan
sekitarnya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi bagian keterampilan, pertama mencatat berbagai keragaman fauna di lingkungan sekitar, dan kedua menerapkan berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian keragaman fauna dengan berbagai cara, yaitu dengan memilih salah satu aktivitas, menempel gambar, membuat puisi pendek, atau doa pendek. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini adalah terdiri dari pertama, mempercayai kehadiran Allah atas keberagaman fauna. Kedua, memiliki sikap peduli terhadap kehadiran Allah atas keberagaman fauna. Ketiga, memiliki sikap tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna. Keempat, memahami cara mensyukuri kehadiran Allah melalui keberagaman fauna. Kelima, menunjukkan sikap kepedulian terhadap keberagaman fauna. Oke, sampai sini paham? Untuk mencapai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran ini, mari ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebentar dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah tergaris besar secara keseluruhan, Ibu mau sampaikan bahwa ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, di sini ada format ya. Jadi sebentar ada format yang harus Ibu isi ketika dalam kegiatan pembelajaran sebentar ditemui, apalagi menyangkut penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ini jadi baik sikap, pengetahuan, keterampilan, semuanya ada formatnya. Jadi ada formatnya ketika ditemui kasus kejadian, baik itu yang baik atau yang buruk, semuanya akan Ibu catat di lembar atau format penilaian ini. Jadi ada 3 yang harus Ibu catat, Ibu nilai, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Jadi kita akan dinilai bukan hanya sekedar bermain dalam proses pembelajaran, ada penilaiannya. Nah, semua sudah Ibu sampaikan, dan sebentar ketika dalam kegiatan pembelajaran ada target nilai yang harus kita capai. Jadi kita harus mencapai nilai 70. Ketika kita tidak mencapai 70, maka kita dianggap tidak tuntas. Dan ketika kita melewati target 70 ke atas, maka kita sudah dianggap tuntas dalam pembelajaran. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, semua sudah sampaikan bahwa semuanya sudah paham, Bu Guru. Oke, terima kasih. Dan saat ini Ibu mau sampaikan bahwa untuk mencapai ketiga poin ini, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran, maka mari kita belajar tentang Allah pencipta keragaman fauna. Dan khusus hari ini kita akan belajar tentang membaca Alkitab, dan kedua mencari hewan yang tersesat. Oke? Bisa? Bisa. Ya, kalau bisa lanjut. Sekarang untuk materi ini, membaca Alkitab, mencari hewan yang tersesat, Ibu mau bertanya. Ini belajar tentang Allah pencipta keragaman fauna. Ibu mau bertanya, siapa di antara kita yang pernah melihat
hewan. Berbicara tentang fauna yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, fauna itu adalah dunia binatang. Ya, sekarang pertanyaan Ibu, siapa yang pernah melihat hewan atau yang biasa disebut dengan fauna? Kalau berbicara tentang binatang, itu binatangnya bukan hanya satu, berbagai macam jenis. Jadi lebih dari satu. Siapa pernah melihat, baik itu yang nyata ataupun melalui gambar-gambar yang dipajang di jalan atau di rumah atau di kelas mungkin ini ada, silakan. Siapa pernah melihat? Iya, bagus sekali. Ada yang menjawab, di jalan Bu Guru, lagi jalan lihat ayam, lihat kambing, lihat sapi, digambar di kelas juga ada Bu Guru. Tuh di belakang ada kupu-kupu, iya, ada macam-macam. Ya. Sekarang semua sudah jelas, sudah paham bahwa binatang atau dunia fauna itu bukan hanya terdiri dari satu jenis hewan, tapi beragam. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, ada yang bertanya, menyampaikan begini. Bu Guru, kalau hewan tersesat itu yang bagaimana? Hewan yang tersesat itu adalah hewan yang sudah hilang dari pemandangan mata kita. Jadi mungkin dia ke hutan atau ke tetangga yang sudah tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri yang ada dekat dengan kita. Ada lagi yang mau bertanya, yang ada hubungannya dengan pertanyaan atau materi hari ini? Silakan. Iya, sudah, semua sudah sampaikan, sudah Bu Guru sudah paham. Oke, kalau sudah, nah sekarang Ibu mau tunjukkan gambar fauna. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama ada satu bagian dalam kotak, yang kedua ada 4 bagian di dalam kotak. Yang ini silakan, mari Ibu meminta kita semua silakan mata tertuju ke depan untuk melihat dan mengamati apa-apa saja hewan yang ada di depan ini. Silakan. Iya, ada yang bilang, Bu Guru, yang pada tempat pertama di situ lebih dari satu hewan. Iya, hewannya itu mohon dijelaskan. Jadi Ibu mohon dijelaskan hewan-hewannya itu apa, disebutkan namanya. Contoh satu saja. Iya, coba dilihat. Ada gajah. Iya benar, ada gajah dan lain-lain. Jadi gajah dan lain-lain ada berapa? Hitung sama-sama. Ada yang mau menghitung? Ya, Ibu menggunakan misal ini untuk menunjuk. Silakan hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Sekarang siapa yang mau ke depan? Silakan. Mau ke depan untuk menghitung fauna atau dunia binatang yang ada pada lembar kedua. Siapa yang berani? Iya, Fahri, silakan di depan dengan Ibu di depan. Nah, depan. Jadi dengan Fahri semua hitung. Ada berapa kotak? Sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada berapa jenis binatang di dalam 4 bagian ini? Hitung. Yang pertama saja. Iya. 1 jenis binatang, ayam. Menurut Fahri sampaikan bahwa ayam. Mohon ke depan lagi. Siapa yang bisa hitung untuk kolom pertama? Ada berapa ayam?
3, 4. Iya. Berapa yang 4? Siapa yang bisa lagi? Ke depan. Untuk kolom yang ke-3. Iya. Siapa yang bisa? Iya. Lagi ke depan. Orang. Iya. Ada berapa jenis hewan pada kolom ketiga? Silakan. Hitung sama-sama dengan teman. Berapa? 1. Iya. 1. Kemudian hewannya ada berapa? Lihat semua. Lihat sambil amati baik-baik. Hewannya ada berapa? Orang. Silakan hitung dengan teman-teman. Iya. Hewannya 1. Dan seterusnya nanti dihitung sebentar ya. Oke. Silahkan orang kembali ke tempat duduknya lagi. Jadi orang terima kasih. Sampai di sini sudah paham? Iya, sudah paham. Semua sudah tahu ada begitu banyak jenis hewan, begitu banyak jenis binatang. Dunia hewan, dunia binatang yang disebut dengan keragaman fauna. Nah, sekarang pada minggu yang lalu Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita semua membawa Alkitab. Kita belajar membaca Alkitab dan mencari hewan yang tersesat. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar-benar ada, mari kita sama-sama membuka Alkitab untuk membuktikan bahwa ini benar-benar ada, diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita semua anak-anak yang sudah siap Alkitab, mari kita membaca. Jadi kita akan membaca ada 4 bagian Alkitab. Yang pertama Kejadian 1 ayat 24 sampai 28 dan kedua itu ayat khusus spesial bagi kita. Kenapa? Karena pada bagian pertama sudah ditulis Kejadian 1 ayat 24 sampai 28. Kemudian ada lagi ditulis Kejadian 1 ayat 28. Ketiga Mazmur 36 ayat 6 sampai 9. Kemudian Mazmur 104 ayat 10 sampai 25. Yang siapa yang sudah tidak mengingat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu, silakan membaca di papan tulis. Ini sudah Ibu siapkan bahan bacaannya supaya kita mudah dalam mencari di Alkitab untuk membacakannya saat ini. Oke, 4 orang atau 2 orang saja mengambil bagian untuk membaca. Bagian pertama dan kedua 1 orang, bagian ketiga dan keempat 1 orang. Silakan Fahri atau yang lain yang Ibu lihat dari tadi malu-malu, ada yang bisa? Nah, Orah 1 dan 2, bagian 1 dan 2 Orah, bagian 3 dan 4 Injil. Ya, siap? Silakan membaca. Oke, dimulai dari Orah. Iya, terima kasih Orah yang sudah membacakan bagian Alkitab yang pertama dan kedua, dan selanjutnya untuk yang kedua yang sudah Ibu tunjuk tadi. Silakan. Iya, makasih juga karena sudah membaca bagian ketiga dan keempat. Dan saat ini kita perlu ketahui bahwa 4 bagian bacaan kita ada maksud Tuhan. Yang pertama Kejadian 1 ayat 24 sampai 28, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu termasuk ternak, binatang melata, binatang liar, semuanya diciptakan Allah
secara langsung, artinya dengan berbicara tanpa menggunakan bahan. Dan kedua, pada bagian bacaan kedua, di situ menjelaskan bahwa Allah memberkati manusia. Manusia itu adalah termasuk kita, ibu dan semua anak-anak. Kita adalah manusia. Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan kita untuk mengasihi, merawat, menjaga, melindungi hewan peliharaan kita yang dalamnya juga termasuk makhluk hidup. Kita bisa menyatu, bisa bersama-sama saling mengasihi, dan tentunya kita diberi tugas untuk menjaga mereka. Dan bagian yang ketiga, Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 9, di situ merupakan ungkapan Daud bahwa walaupun manusia berdosa, namun Allah mengasihinya. Kasih setia Allah sungguh luar biasa, yaitu dengan menyelamatkan manusia dan hewan. Berikut yang keempat, di situ dijelaskan dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 25 tentang kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa dalam segala ciptaan Allah, termasuk di dalamnya juga adalah kita manusia diciptakan Allah. Dia sangat mengasihi kita, begitu juga dengan bumi yang kita diami. Nah, itulah penjelasan secara garis-garis besar dari Ibu. Nanti sebentar akan berkembang dalam kegiatan diskusi kelompok dan tugas perorangan yang nantinya sebentar akan Ibu bagikan. Bisa? Ada yang masih belum paham? Jadi ini hanya penjelasan secara garis besar. Nanti akan dikembangkan pembelajaran ini pada kegiatan sebentar, aktivitas diskusi, kemudian kerja perorangan. Bisa? Ya, kalau bisa, sudah paham, maka sekarang sekali lagi Ibu mau bertanya. Ada yang masih belum paham? Sebab kalau sudah paham, itu berarti Ibu akan melanjutkan tugas kita selanjutnya. Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu sudah buat meja seperti ini supaya ketika pembagian kelompok mempermudah kita untuk mengaturnya. Jadi yang ada di sebelah kirinya Ibu masuk di kelompok 1, yang sebelah kanannya Ibu masuk di kelompok 2. Karena kita ada 4 peserta didik, maka kelompok 1 2 orang, kelompok 2 Ibu buat 2 orang lagi. Bisa? Iya. Sekarang Ibu sudah mau bagikan ini karena pembelajaran kita ini mencari hewan yang tersesat, maka ini adalah tugas yang harus kita kerjakan di kelompok. Kita akan mencari hewan yang tersesat yang ada dalam kotak-kotak ini. Tetapi di sini Ibu sudah cari, sudah dapat. Hewan yang tersesat tadi sudah 2 Ibu dapat, dan Ibu sudah lingkar dengan warna yang ada di sini, warna biru. Jadi yang warna biru ini pertanda bahwa hewan tersebut sudah dapat, sudah tidak tersesat lagi, sudah kembali kepada kita sebagai pemiliknya. Nah, yang kita cari di sini, ini ada 20 hewan yang tersesat. Kalau sudah 2 yang sudah didapat, berarti sisanya tinggal 18 lagi yang harus kita cari. Oke? Nah, sekarang Ibu sudah akan bagikan ini, silakan kerjakan di kelompok. Jadi semua aktivitas, tidak ada yang duduk, tidak ada yang bermain, tidak ada yang bersenda gurau, semua aktif. Karena sebelumnya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada format penilaian yang harus Ibu nilai. Ya.
Kelompok 1, kelompok 2 Ibu sudah bagikan. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu sampaikan. Silakan, waktu 5 menit. Oke? Ada yang sudah selesai? Iya. Oke, silakan. Caranya, masing-masing kelompok harus punya ketuanya untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi, jangan semua peserta menyampaikan hasil diskusi. Jadi harus ada aturannya seperti setiap saat ketika Ibu masuk di kelas. Kan seperti itu. Nah, jadi ada ketuanya untuk menyampaikan, anggotanya turut bersama-sama mengambil bagian mencatat jawaban. Nah, kelompok 1 silakan semuanya siap. Silakan membacakan hasil diskusi agar bisa didengar oleh kelompok 2 termasuk juga. Sampaikan saja berapa hewan yang tersesat yang sudah didapat. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mereka mendapat 18 hewan. Ya, semua. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah puas? Iya. Puas? Iya. Terima kasih. Sekarang bagiannya kelompok 2. Silakan kelompok 1, karena kelompok 2 sudah tidak ada tanggapan apa-apa. Mereka sudah puas dengan jawaban yang kelompok 1 sampaikan. Maka gilirannya kelompok 2. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 karena sudah menjawab dengan baik. Dan sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1, silakan menanggapi atau menambah atau ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, mungkin tidak puas, silakan. Iya, ternyata sama juga dengan kelompok 1. Jawaban kelompok 1 sangat baik, begitu juga dengan jawaban kelompok 2, semua sama. Baik semua. Nah, sekarang bagaimana semuanya? Kalau sudah puas, kita lanjut dengan ada yang belum puas? Oh iya, sudah puas semua. Kalau kita tepuk tangan semua kelompok 1 dan 2. Jadi semua sudah puas. Sekarang Ibu lanjut dengan tugas per orang. Ibu ambil ya. Ini semua termasuk sudah baik. Jadi Ibu beri nilai 100 semuanya, langsung dinilai ya. Sekarang ini ada tugas. Bagian pertama pilihan ganda dan kedua desain. Ya, ini Ibu bagikan. Iya. Iya. Iya, karena ada 4. Silakan. Iya, 4 orang. Silakan menjawab. Jadi untuk pemeriksaan tugas ini, sebentar Ibu mau sampaikan jika Ibu belum sempat memeriksa tugas ini, itu berarti nilainya nanti Ibu sampaikan di jam istirahat atau pada minggu depan. Iya, sudah, semuanya sudah kerjakan, itu berarti Ibu langsung jemput ya, karena masih ada tugas lain yang Ibu mau berikan. Oke, tugas kedua sudah selesai. Sekarang lanjut.
Iya. Ini di sini ada 2 lagi. Yang pertama, silakan pilih. Di situ ada membuat doa atau puisi sebagai ucapan syukur kepada Allah atas penciptaannya terhadap keragaman fauna. Dan yang kedua, kita mau menempel. Ada yang membawa alat-alat lain seperti lem dan lain sebagainya. Kalau tidak, ibu sudah siapkan dari rumah. Oke, ini yang tidak ada lemnya, silakan kelompok 1 ambil sebagian ini, dibawa ke meja ini supaya tidak berebutan. Oke, jadi ini hasil ini sudah dipotong. Jadi perhatikan, kertas ini, gambar yang ini, perhatikan gambar ini baik-baik. Jadi ketika menempel, perhatikan gambarnya baik-baik. Jangan kepala ditempel di bagian kaki. Yang ini ditaruh di bawah. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini ibu potong-potong, ibu gunting semuanya menjadi 5 bagian. Kemudian ini ditempel pada kertas yang sudah disiapkan. Jadi ibu mohon semua kerjasamanya baik-baik. Jadi kalau tidak ada alat lain yang seperti yang sudah ibu siapkan, ibu mohon saling pengertian, memberikan kepada teman yang tidak ada, agar sebentar dalam tugas semua boleh dilakukan dengan baik. Ini untuk yang kelompok 1. Ini juga untuk yang kelompok 2. Jadi silakan buat seperti yang sudah ibu sampaikan. Jadi perhatikan baik-baik gambar yang ini. Karena yang digunting itu ini gambarnya. Jadi perhatikan baik-baik semua seperti ini. Jadi hasil tempelannya seperti ini. Oke. Iya. Tadi sudah terdengar bahwa ada yang bilang sudah Bu Guru, semuanya sudah. Kalau sudah, silakan kumpul di sudut meja masing-masing, nanti ibu jemput. Sebentar dijemput. Oke. Ada lagi lanjut. Terakhir penugasan kita hari ini. Jadi dicatat di buku lagi. Nomor 1. Jadi silakan menulis hewan apa saja dan apakah manfaat hewan tersebut bagi keluargamu. Kedua, menulis cerita tentang merawat binatang. Oke? Sudah? Wow, cepat sekali ada yang sudah. Jadi silakan nanti sebentar semua tugas dikumpul. Jadi silakan dikumpul ke depan sini buku. Jadi ada berapa tugas yang ibu mau periksa? Ada 3 kan? Ya, ada di lembar yang ibu sudah siapkan. Ada juga yang sudah ibu minta buat di buku masing-masing. Oke? Makasih nak semuanya. Jadi silakan dikumpul, dibawa di meja. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Nah, sudah paham, sudah mengerti, sudah siap, sudah semangat semua. Mari kita memberikan kesimpulan untuk yang akhir pembelajaran kita di hari ini. Nah, ini kesimpulan kita. Ibu sudah buat. Kita akan membaca bersama-sama agar ibu dan kita semua sama-sama memberikan kesimpulan. Bisa? Kesimpulan, bumi dan segala isinya adalah merupakan ciptaan Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih manusia kepada Tuhan, manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, merawat, dan melindungi ciptaan Allah yang lain. Karena Allah sangat mengasihi kita.
Karena sudah diberikan kesimpulan, maka saat ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sekali lagi untuk penyampaian nilai nanti di jam istirahat atau pada minggu depan. Untuk hari ini kita dengarkan baik-baik. Jadi Ibu mau bertanya sekali lagi ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Pelajaran yang sudah dipelajari hari ini, siapa yang masih ingat kira-kira? Iya. Siapa yang masih ingat? Oh, semua angkat tangan. Kalau begitu, Ibu punya satu pertanyaan. Secara lisan tidak ditulis di buku. Sebutkan satu contoh hewan yang ada di rumahmu. Iya. Siapa tadi? Siapa? Orang. Iya, orang sudah sampaikan bahwa di rumahku ada sapi, Bu Guru. Iya, sebutannya. Iya, semoga ingat. Puji Tuhan, pelajaran hari ini masih segar di otak. Jangan lupa nilai nanti disampaikan pada jam istirahat atau pada minggu depan. Nah, sekarang siap pensil, siap buku. Kita menulis PR. Nomor 1, silakan menghafal Kejadian 1 ayat 28. Sampai di sini Ibu akan lanjut sebentar. Jadi semua siap, tas, pensil, semuanya siap. Jadi kita akan siap untuk pulang. Namun sebelum itu ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan saat ini, bahwa ketika kita pulang, ketika sudah keluar dari halaman sekolah ini, pulang ke rumah, di jalan bertemu oma-opa, siapa saja, beri salam. Jadi jangan lagi pergi ke rumah teman atau di mana-mana, karena setahu Ibu kita semua sudah pulang dari sekolah. Lanjut terus sampai di rumah, salam mama papa, agar mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran kita di sekolah sudah selesai. Sekarang Ibu mau sampaikan bahwa pada minggu depan kita sudah selesai dengan kegiatan pembelajaran seperti ini. Jadi pembelajaran kita sudah selesai karena kita sudah pada tahap akhir materi pembelajaran. Dan itu berarti sudah tidak ada lagi kegiatan seperti ini, karena kemungkinan pada minggu depan kita akan ulangan semester. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk ujian. Oke. Kalau sudah bisa juga, maka mari kita siapkan diri kita untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kita siapkan diri untuk pulang, siapkan tas, pensil, buku semuanya. Kita akan pulang dan Ibu mengundang kita semua untuk berdiri karena tadi sudah dibuka dengan doa, dan sekarang ini kita juga akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dan Ibu mohon lagi di antara kita untuk bersedia ke depan dengan Ibu memimpin doa tutup. Iya, sudah lihat ada Injil yang sudah berdiri ke depan. Silakan memimpin doa tutup karena pembelajaran kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita. Oke, untuk semuanya ambil sikap berdoa, dipatah menutup mata, mari kita berdoa. Amin. Iya, silakan kembali ke tempat duduk Injil. Terima kasih untuk semua kita yang hadir. Ibu menyampaikan terima kasih. Pembelajaran sudah selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.